You got anything? Are you going somewhere? Administrative issues I have. I'm coming on this next run with me. I got you. Dalam cerita kali ini, kalian akan melihat bagaimana awal produksi kokain dari para petani hingga dikirimkan oleh kurir melintasi beberapa negara. Keserakahan, kecanduan, dan ketidakjujuran menimbulkan berbagai masalah dalam suatu bisnis narkoba. Kira-kira guys, seperti apa rumitnya produksi dan pengiriman narkoba untuk sebuah kartel? Langsung saja kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dan juga jangan lupa di subscribe channel 7 menit guys. Pada suatu pagi di kota Seattle, Amerika Serikat, seorang bocah berusia kira-kira 5 tahunan bernama Amel bangun dari tidurnya, lalu mulai membuat sarapan dan bekal untuk sekolah. Setelah itu tanpa mandi dan tanpa ganti baju, Amel keluar dan menghampiri bus jemputan. Sopir bus langsung heran karena bocah perempuan itu tampak baru bangun tidur, ditambah dia berkata kalau dirinya tak bisa membangunkan orang tuanya. I can't wake them up. Can't wake up who? Tak lama setelah itu, Kantor Badan Narkotika Nasional atau BNN mendapatkan laporan sepasang suami istri tewas overdosis. Si agen spesial melaporkan temuan itu ke atasannya yang bernama Lucy, dan Lucy pun kaget karena alamat yang dilaporkan adalah rumah adiknya. Lucy langsung mendatangi TKP dan mendapati adik perempuan serta suaminya tewas di sofa ruang tamu. Mereka berdua tewas overdosis dalam tidurnya. Peristiwa ini pun membuat hancur hati Lucy, sehingga dia sangat berambisi menangkap pelakunya. Di daerah Seattle, ada seorang pria pemilik restoran pizza bernama Mike. Selain pemilik restoran, Mike juga dikenal sebagai seorang yang sangat menyayangi dan menyukai anak-anak. Oleh karena itu guys, ia menjadi sponsor tunggal sebuah klub sepak bola anak-anak. Namun di luar itu, tidak ada orang yang tahu kalau Mike adalah anggota kartel narkoba yang tugasnya mengamati dan memastikan keamanan penyelundupan kokain dari Kolombia. Hari itu Mike mengundang anak-anak anggota tim sepak bola dan pelatihnya karena mereka berhasil mendapatkan piala di sebuah kompetisi. Beberapa hari kemudian di sebuah dapur restoran di Kanada, pemimpin kartel bernama Daniel tampak sedang sibuk membuat kopi ditemani Adam anak buahnya. Daniel lalu menelpon Mike untuk meminta pertanggungjawaban karena sudah 2 kali kiriman selalu tidak sesuai pesanan. Daniel ingin Mike turun langsung ke lapangan untuk memastikan pengiriman selanjutnya, sekaligus mencari apa saja masalah yang menyebabkan pengiriman kemarin-kemarin selalu tidak sesuai dengan pesanan. It's your responsibility. I do. All right, then we agree. This is the last time. I want you to accompany the load, and I want you to fix this. Di tempat lain, yaitu di Kolombia, ada 2 anak kecil bersama ibunya yang sedang menunggu bus. Mereka bertiga akan pergi ke Taman Nasional Chingaza, tempat Santiago, yaitu ayah dari kedua anak itu bekerja. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah kebun terpencil di tengah pegunungan dan hutan. Kebun itu guys dipenuhi dengan pohon koka, yaitu bahan baku pembuatan kokain. Tak lama kemudian, Santiago muncul dan membuat kedua anaknya sangat senang. Keduanya bergantian memeluk dan menerima hadiah dari ayahnya, lalu Santiago dan istrinya melanjutkan pekerjaan. Mereka di sana mengolah daun koka, mencampurnya dengan bahan-bahan khusus, kemudian merendamnya. Setelah itu, diambil sari-sari daun berupa cairan putih seperti santan. Cairan itu kemudian dipadatkan menjadi bubuk dan dicetak berbentuk kotak. 1 kotak kokain murni itu dihargai $1.600 per kilogramnya atau setara dengan 25 jutaan. Setelah mendapatkan perintah dari Daniel, Mike meminta izin ke istrinya untuk pergi ke selatan dalam rangka mengontrol kualitas produk. Sang istri yang sedang hamil itu pun sebenarnya enggan memberi izin karena dia tahu perjalanan itu akan sangat berbahaya. Namun Mike menenangkan kalau semuanya akan baik-baik saja. If something happens to you. And if anything did, Kemudian di sebuah apartemen, seorang pecandu bernama John kerap menghabiskan waktunya dengan mengkonsumsi kokain ataupun narkoba jenis-jenis lainnya. Dia ini adalah salah satu kurir yang biasa mengantarkan narkoba dari Kolombia, milik bosnya yaitu Daniel. Namun selain menjadi kurir, ia juga menjadi bandar dan narkoba yang ia jual adalah hasil curian dari paket yang selalu ia antarkan.
Lebih parahnya guys, untuk mendapatkan keuntungan, John nekat mencampur kokain murni dengan obat-obatan kimia. Dan malam itu, John pun mengundang 2 PSK untuk menemaninya berpesta. Keesokan paginya, John didatangi temannya yang bernama Alan. Dan Alan pun diminta untuk mencoba racikan John, yaitu tadi kokain dengan beberapa campuran. Menurutnya, racikan itu lebih kuat dan memberi efek kesenangan secara lebih cepat. Namun setelah itu, Alan menemukan 2 PSK di kamar John sedang sekarat. Bahkan saat diperiksa, salah satu di antara mereka sudah tewas. Keduanya ternyata overdosis, sama seperti yang dialami oleh kedua orang tua Amel. Alan sempat panik, namun John menenangkan dan memintanya untuk menyingkirkan 2 PSK itu dengan imbalan sejumlah uang. Tak hanya itu, John juga menjanjikan kalau Alan akan mendapatkan jatah di kiriman kokain selanjutnya. Tawaran itu cukup membuat Alan tertarik, dan akhirnya ia pun mau dengan syarat kedua PSK itu diangkut menggunakan mobil John. Kembali lagi ke Kolombia, setelah beberapa hari memproduksi kokain, Santiago kini siap untuk mengirimkannya. Dia sendiri yang akan menyusuri hutan di Taman Nasional Chingaza dan bertemu dengan pembeli di Bogota. Di tengah perjalanan, Santiago sempat akan dirampok 2 pria asing. Namun dengan sigap dia membunuh keduanya dan untuk menghilangkan jejak, mereka pun langsung dikubur di sana. Di lokasi lain, Alan dalam kondisi sedang teler malah berniat membuang 2 mayat PSK itu di salah satu IGD sebuah rumah sakit. Tanpa ia sadari, di seberang jalan ada 2 polisi yang memperhatikannya. Gerak-gerik Alan yang mencurigakan itu pun membuat mereka datang menghampiri, dan apesnya di mobil itu ditemukan juga senjata dan kokain murni seberat 3 kg. Setelah diamankan di kantor polisi, Alan didatangi Lucy dan diinterogasi mengenai penemuan barang bukti 3 kg kokain murni. Alan sempat mengelak kalau barang haram itu bukanlah miliknya. Lalu setelah itu, ia pun meminta dampingan pengacara. Lucy di sini sudah paham kalau sampai Alan mendapatkan pengacara, maka penyelidikannya bisa menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, ia pun memilih cara lain, yaitu pura-pura melepaskan Alan terlebih dahulu. Setelah itu, Alan langsung dijemput dan dibawa paksa ke sebuah ruko kosong. Di sana, Alan diikat dengan rantai dan dibiarkan kedinginan. Lucy asik membaca koran, dan tak lama kemudian ia pun pergi meninggalkan Alan sendirian di ruangan gelap. Kembali ke Kolombia, Santiago kini sudah meninggalkan hutan dan dia melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor menuju sebuah restoran kecil, yaitu tempat biasa ia bertemu dengan kurir yang akan membawa barang haram itu ke Kanada. Tak lama kemudian, setelah keluar dari toilet, Santiago terkejut karena tak biasa Mike sendiri yang menjemput kiriman itu. Mereka tak banyak bicara, Mike langsung membayar dan meninggalkan Santiago. Dari Bogota, Mike membawa kokain itu hingga ke Cartagena, yaitu sebuah kota pelabuhan di Kolombia. Di sebuah gudang, Mike memeriksa kokain itu untuk memastikan kemurniannya. Setelah semua dikonfirmasi, pengiriman pun dilanjutkan menggunakan kapal laut bernama Marlon menuju Meksiko, dan Mike mengikut sertakan orang kepercayaannya. Mike dan Adam pergi menggunakan jalur udara, dan sebelum berangkat, ia melaporkan kepada Daniel bahwa barang dari Kolombia sudah berangkat ke Meksiko dan semuanya aman sesuai pesanan. Sesampainya di Veracruz, yaitu pelabuhan Meksiko, harga kokain sudah naik drastis menjadi $8.000 per kilogramnya atau setara 124 jutaan. Dari kapal laut, kokain diserahkan kepada kurir pertama untuk dibawa ke Monterrey menggunakan sebuah truk. Awalnya, semua berjalan lancar. Kurir truk itu mengemudikan mobilnya dengan santai sampai suatu ketika ia dicegat 2 polisi. Karena merasa ada yang aneh, si supir pun segera melakukan serangan dan tak lama kemudian Mike datang dari belakang memberi bantuan. Malamnya, si kurir sampai di tempat tujuan dan kokain yang dibawanya langsung disembunyikan di dalam lubang ventilasi udara. Keesokan harinya, kamar si kurir didatangi seorang pria yang akan menjadi kurir kedua. Di titik ini guys, harga kokain menjadi $10.000 per kilogramnya. Di perjalanan, kurir kedua ini mencoba berbuat curang dengan menawarkan kokain ke seseorang di sebuah klub.
Namun karena dia lengah, satu dus kokain yang dia tawarkan itu malah dicuri komplotan di klub tersebut. Dan peristiwa itu dilihat oleh Mike yang membuntuti si kurir. Kurir kedua melanjutkan perjalanan hingga pemberhentian selanjutnya, yaitu rumah orang kepercayaan Daniel yang biasa dipanggil dengan sebutan si kolektor. Di situ semua kokain ditimbang satu persatu dan si kolektor menemukan kardus yang beratnya kurang dari 1 kilogram. Si kolektor sudah sangat kesal karena hal itu sering terjadi di setiap pengantaran dan sebagai hukumannya kurir kedua ini pun dibunuh saat diajak makan bersama. Tak lama kemudian Mike dan Adam keluar membawa satu paket yang tadi sempat dicuri. Are you happy? It's a start. Esoknya, seorang pemuda datang dan dia adalah kurir baru yang akan membawa kokain ke kota TKT menggunakan bus umum. Bus yang dinaiki juga tidak sembarangan guys, supirnya sudah bekerja sama dengan para kartel dan sudah biasa mengantarkan kurir-kurir ke tempat tujuan. Ia sudah tahu jika ada gabungan atau pemeriksaan di jalan, si supir sudah punya kenalan yang akan meloloskan penyelundupan narkoba yang ada di dalam busnya. Semua orang diperiksa dan seluruh barang bawaan dikumpulkan di dekat bus. Anjing pelacak pun sudah mendeteksi adanya kokain di dalam tas biru. Tapi petugas yang sudah dibayar tadi langsung membawa tas lain sebagai pengalihan. Tas itu pun diperiksa dan tidak ada apa-apa. Bus lolos dan si kurir pun bisa tenang melanjutkan perjalanan. Sesampainya di TKT, kurir ketiga itu langsung mendatangi sebuah hotel di mana Mike dan Adam sudah menunggu untuk memeriksa ulang isi kokain. Setelah memastikan kokain masih murni, Mike memperbolehkan paket melanjutkan perjalanan dengan kurir keempat yaitu Arman. Lucy kembali ke ruko tempat dia menyekap si Alan sambil berpura-pura akan menyiksanya. Belum juga mulai, Alan langsung merengek minta ampun serta berjanji akan menjawab apapun yang Lucy tanyakan. Arman adalah seorang penerjun payung. Dia akan membawa kokain melalui jalur udara. Rutenya adalah melewati laut internasional di Meksiko dan masuk ke zona Taman Nasional Death Valley di California. Arman nantinya akan terjun di titik yang sudah disepakati dan di momen ini guys, harga kokain menjadi $14.000 atau 220 jutaan per kilogramnya. Kali ini Mike sendirian menjemput Arman dan sembari menunggu pesawat datang di tengah hutan Taman Nasional, Mike pun mengisi waktu dengan berburu kelinci. Setelah mendapatkan buruan, dia langsung mengolahnya dan di tengah proses memasak ini, Mike dihubungi kalau penerjun siap turun. Tak lama kemudian, Arman mendarat dengan lancar di dekat Mike yang sedari tadi menunggu. Setelah memastikan kualitas kokain tetap terjaga, Mike mengajak Arman untuk sejenak beristirahat dan makan. Sembari beristirahat, Mike menelpon John dan mengatakan kalau kiriman akan datang 2 hari lagi. Di titik ini guys, harga kokain menjadi $21.000 per kilogramnya. John yang belum tahu kondisi Alan saat ini menelpon dan menginformasikan tentang jadwal pengantaran kokain. John berencana mengajak Alan ikut dalam pengantaran paket sesuai janjinya kemarin karena sudah membantu melenyapkan kedua PSK yang overdosis. Dari Taman Nasional, kini Mike sendiri yang melakukan pengiriman. Dia dalam perjalanan menuju Seattle untuk menemui John. Di waktu yang sama, Lucy dan Alan membuntuti John hingga ke sebuah hotel. Lucy menyuruh Alan pergi dengan membawa alat pelacak. Kemudian dia menghampiri kamar John. Agen BNN itu mengajak John untuk bernegosiasi. 2 hari setelahnya, Mike pun akhirnya tiba di apartemen John. Dia sempat menanyakan identitas Alan, namun John mengatakan dia adalah temannya yang akan membantu pengiriman. Mike yang memang sudah kenal dengan John membiarkan hal itu, dan saat John bersiap, Mike memeriksa kokain yang diletakkan di meja dan dia menemukan bahwa kokain yang ada di sana ternyata sudah tidak murni alias sudah dicampur. Mike sangat kesal karena selama ini banyak sekali kasus overdosis bermunculan dan besar kemungkinan karena kokain yang sudah dicampur. Mike hampir saja meluapkan emosinya di saat itu, namun ia berusaha untuk sabar dulu dan mencari tahu kebenarannya nanti selama perjalanan. Perjalanan pun akhirnya dimulai. Setelah mobil melaju beberapa jam, mereka berhenti untuk mengisi bensin.
Mike yang mengisi bensin tanpa sengaja melihat ponsel Alan yang tergeletak di jok tengah mobil. Di ponsel itu terbaca pesan dari agen BNN tentang bakal lokasi penggerebekan. Setelah itu, Mike langsung mematikan ponselnya, mengeluarkan kartunya dan berpura-pura tidak terjadi apapun. Mike meminta kepada John untuk berganti posisi dan dia akan menyetir. Padahal itu adalah cara Mike agar mampu memilih rute lain yang tak diawasi polisi. Tak lama setelah meninggalkan pom bensin, Alan menyadari kalau ponselnya hilang. Mike pun menghentikan mobil dan memberi kesempatan Alan agar mencari di jok tengah. Namun baru keluar dari mobil, Mike menembak mati Alan. Hal itu tentu mengejutkan John, namun dia tidak melakukan apapun dan tetap menuruti Mike. Dari situ, Mike menelpon bantuan dan tak lama setelah itu seorang pria datang. Mobil yang tadi digunakan oleh Mike ternyata sudah dipasang alat pelacak. Perjalanan pun akhirnya dilanjutkan dengan mobil yang baru sedangkan mayat si Alan akan dilenyapkan oleh pria yang datang tadi. Di momen ini, Mike belum bercerita apapun kepada John. Mereka hanya terus melanjutkan perjalanan sesuai rencana. Sore harinya, mereka sampai di pemberhentian selanjutnya yaitu rumah seorang yang disebut sebagai si penjaga. Kepada si penjaga, Mike mengungkapkan kalau sebagian masalah sudah selesai, namun John adalah pelaku pengoplosan kokain yang membuat bisnis kacau. Mendengar itu, si penjaga memberi Mike sebuah pistol untuk segera menyelesaikan masalah itu. Keduanya menginap di rumah si penjaga dan melanjutkan perjalanan sebelum matahari terbit. Hari itu, mereka harus menyeberangi Taman Nasional Cascade untuk memasuki Kanada. Awalnya, perjalanan dilakukan dengan mobil jeep, dan saat memasuki hutan bersalju, keduanya melanjutkan dengan motor. Setelah semakin tinggi dan masuk ke hutan-hutan, keduanya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sebelum sore, keduanya beristirahat untuk makan, dan di momen itu, John mendesak Mike tentang apa yang dia lakukan kepada Alan. Di situ Mike bercerita kalau tadi di ponselnya ditemukan pesan dari anggota BNN yang siap menggerebek mereka. Setelah itu Mike menanyakan John tentang kokain oplosan yang beredar. Awalnya John tak mengaku, namun setelah ada buktinya dia tak bisa mengelak lagi. Selama ini ternyata John sering mencuri kokain dari paket yang diantarkannya dan kokain yang diambilnya ia jual dan dicampur dulu obat-obatan kimia supaya dapat untung yang banyak. John juga mengaku kalau dirinya ditemui agen BNN, namun jawaban bohongnya berhasil meyakinkan BNN bahwa ia tak ada sangkut pautnya dengan Alan. John meminta Mike meninggalkannya di tengah hutan, namun Mike menolak karena John harus mempertanggungjawabkan kelakuannya nanti di depan Daniel. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan sebentar dan kemudian mendirikan kemah untuk bermalam. Besoknya, mereka melanjutkan perjalanan saat masih pagi. Baru berjalan sebentar, John sudah tampak kelelahan dan tak lama kemudian dia terpeleset ke pinggir sungai yang akibatnya tas yang dibawa John terlepas dan terbawa arus sungai. Keduanya sontak panik mencoba mengejar tas itu karena kalau sampai hilang sudah pasti resikonya adalah nyawa mereka sendiri. Saat sibuk mencari tas, Mike terpeleset di tebing. Padahal John bisa membantunya, namun ia malah melepaskan pegangannya. Setelah itu, John melanjutkan pencarian hingga akhirnya dia menemukan tas itu terdampar di pinggir sungai. Setelah memastikan isinya aman, John memindahkan seluruh kokain di tasnya. Dia terus berjalan hingga menemukan Adam yang sudah menunggu di mobil. John pun bercerita kepada Adam kalau Mike terjatuh dari tebing hingga tewas dan semua kokainnya sudah ia amankan. Adam pun membawa John menemui Daniel yang langsung memeriksa semua kokain yang dibawa. Untung saja semuanya memiliki berat yang sesuai dan di momen itu Daniel tampak menelpon seseorang dan membahas tentang John. Daniel sangat suka dengan hasil kerja John yang bagus dan untuk membicarakan tugas selanjutnya serta bonus pekerjaannya, John diminta datang besok malam ke klub tempat biasa mereka berkumpul. Di tempat lain, Lucy semakin frustasi karena gagalnya penyergapan kemarin, ditambah Alan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Dia meminta surat perintah penangkapan untuk John dengan tuduhan pembunuhan ganda, yaitu untuk si PSK dan satu lagi pembunuhan Alan. Rencananya, Lucy akan mencari John di Kanada, sedangkan anak buahnya nanti akan ditugaskan mencari di Meksiko.
Besok malamnya, John bertemu kembali dengan Daniel dan menceritakan detail kejadian meninggalnya Mike. John bercerita bahwa ia sudah berusaha menolongnya, namun Mike keburu jatuh ke jurang. Di momen ini, Daniel kembali memuji John yang sudah berhasil membawa paket sebanyak itu seorang diri. Karena saat ini Mike sudah tidak ada, maka John akan dinaikkan jabatannya menjadi seorang yang bertanggung jawab di pengiriman. Dan besok tugas pertamanya John akan dikirimkan ke gudang yang ada di Cartagena, Kolombia. Besoknya John ditemani Adam menuju bandara dan kebetulan Lucy ada di sana untuk mengantar anak buahnya yang akan menuju Meksiko. Melihat John di hadapannya, Lucy pun meminta masuk ke petugas bandara. Namun permintaan itu ditolak dan Lucy hanya bisa pasrah membiarkan John bebas pergi memasuki pesawat jet yang sudah menunggunya. Dari kejadian itu, Lucy mengetahui bahwa pesawat jet yang ditumpangi John adalah milik Daniel, seorang pengusaha terkenal di Kanada. Lucy pun sudah sangat yakin kalau Daniel adalah dalang dari semuanya. Setelah anak buah Lucy diberangkatkan menyusul John ke Kolombia, Lucy sendiri di hari itu juga langsung mendatangi kantor Daniel dan mengancam akan membongkar bisnis narkoba yang Daniel sembunyikan selama ini. Dengan santainya, Daniel menjawab bahwa Lucy tak punya bukti apapun yang bisa menunjukkan kalau dirinya adalah seorang bandar narkoba. Daniel mengingatkan supaya Lucy jangan bertindak di luar kapasitasnya, karena yang ia hadapi bukanlah bisnis biasa. Lucy akan menghadapi banyak petinggi-petinggi penting di pemerintahan yang akan menghentikan Lucy dengan segala cara. Jet yang membawa John dan Adam sampai di Kolombia. Mereka kemudian menuju ke Cartagena, ke gudang di mana Mike pertama kali memeriksa kokain yang diambil dari petani. Saat memasuki gudang itu, John heran karena di dalamnya tidak ada satupun orang yang bekerja. Tiba-tiba dari belakang Adam menyerang, lalu John disekap di dalam kamar mandi dan ditinggalkan begitu saja. Setelah itu, Adam makan di sebuah restoran dan dia tak menyadari kalau anak buah Lucy sudah membuntutinya sejak dari bandara. Kini dia mengetahui lokasi gudang di Cartagena dan terus mengawasinya. Setelah kembali ke gudang, Adam menghampiri John yang terkulai lemas, lalu dia pun dibawa ke halaman belakang gudang untuk dibakar hidup-hidup. Di momen itu, sebuah kejutan muncul. Mike datang dan membuka penutup kepala John. Teriakan John akhirnya hilang saat Mike memutuskan untuk menembak kepalanya. Karena peristiwa itu, anak buah Lucy kini mengetahui wajah dan identitas Mike dan dia membuntutinya sampai pulang kembali ke Seattle. Tak lama setelah itu, Mike kembali melakukan rutinitasnya di restoran. Pada suatu hari, Lucy mendatangi restoran itu dan langsung masuk ke dapur untuk menemui Mike. Hal itu tentunya membuat Mike terheran-heran. Namun dia langsung duduk terdiam ketika Lucy menunjukkan rencana BNN miliknya. Mike bertanya apakah Lucy akan menangkapnya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Lucy mulai membicarakan usaha-usaha kerasnya untuk membasmi pengedar narkoba. Di momen itu, Lucy seperti putus asa dan merasa usahanya itu akan sia-sia karena pengedar narkoba akan terus ada. Sembari berbicara, Lucy mengeluarkan pistol dari tasnya. Awalnya dia hanya meletakkan pistol itu di meja, namun saat Mike bertanya apakah pistol itu akan digunakan untuk menangkapnya, tiba-tiba saja. No. Keputusan yang dirasakan Lucy sangatlah realistis, karena meski satu pengedar narkoba dibasmi, asalkan jaringannya masih ada, peredaran narkoba pasti akan tetap eksis. Semenjak hari itu, Santiago masih terus rutin mengirim narkoba untuk Daniel dan para pemasok lainnya yang ditandai dengan pita warna-warni di setiap tasnya. Cerita ini adalah gambaran tentang bagaimana kokain diproduksi, dikemas hingga diedarkan. Selain itu, film ini juga menonjolkan bagaimana orang-orang di bisnis narkoba itu semuanya serakah dan hanya memikirkan diri sendiri. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.